nama Yesus Kristus, supaya kami boleh mengerti isi hati Engkau, dan kami boleh hidup di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan adakan sekali lagi buat kita, dan sekali lagi saya ucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan baca terlebih dahulu di dalam Yudas, surat Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20. Satu ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sejak zaman dahulu kala, manusia sudah paham apa kegunaan tentang doa, apa kekuatan doa. Manusia sudah tahu. Apapun kepercayaan orang, apapun yang dianutnya dan siapapun Tuhannya, doa itu menjadi sebuah cara dari manusia untuk berkomunikasi dengan kekuatan adi kodrati, sehingga bisa menenangkan hati dan jiwa manusia. Itu manusia sudah tahu sejak dahulu kala. Tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu paham bahwa doa itu sebenarnya adalah kesempatan buat kita untuk istirahat? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di hari-hari yang lalu, kita ini suka membebani kehidupan kita dengan banyak hal. Dengan pekerjaan, dengan keinginan, dengan cita-cita, dengan permasalahan-permasalahan. Ada banyak hal yang membebani di dalam kehidupan kita. Kesibukan-kesibukan kita, keinginan-keinginan kita, bahkan ambisi kita, tanpa kita sadari, itu sudah membebani jiwa kita, membebani roh kita, juga membebani tubuh kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita ini segala sesuatu itu kita bebani dengan beban-beban yang akhirnya tidak bisa kita tanggung, yang dari waktu ke waktu itu akan membuat kita lemah, maka pada suatu saat kita sendiri yang akan mengalami kerugian. Tubuh kita pun akan mengalami keruntuhan dan bahkan bisa mati. Sama seperti kalau misalkan ya, lampu gitu ya. Lampu kalau kita itu nyalakan, kemudian kita berikan beban yang lebih banyak lagi, maka lampu itu akan cepat putus. Atau mungkin kabel, ya. Kabel, kalau misalkan kekuatannya adalah 100 watt, kekuatannya 100 watt. Pada waktu kita bebani 5 watt, maka kabel itu seperti jalan raya bagi listrik, bagi ion-ion itu. Karena bebannya begitu kecil, jadi rasanya enteng banget. Tetapi ketika beban itu ditambah, maka beban itu akan membuat kabel itu menjadi berat. Dan biasanya kalau kita mencari tahu bahwa kabel ini mulai berat atau tidak bebannya, kita akan pegang kabel itu, dan kalau sudah mulai anget, panas, nah itu tandanya bebannya sudah mulai mencapai batas kekuatannya. Kalau semakin diberi beban lagi, cepat atau lambat dia akan putus, dia akan terbakar dan putus, artinya mati. Tidak lagi bisa mengalirkan aliran listrik. Demikian pula di dalam kehidupan kita, entah itu tubuh, entah itu jiwa, entah itu roh, ketika kita diberikan beban yang melampaui kekuatan kita, cepat atau lambat kita yang akan mengalami kerugian. Bahkan kita bisa mengalami kematian karena beban yang berat itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Allah mengajar kepada kita supaya kita ini berdoa.
Berulang-ulang Tuhan mengingatkan berdoa. Tuhan Yesus sendiri berkata, jangan jemu-jemu untuk berdoa, memberikan sebuah perumpamaan tentang hal ini. Dan di dalam satu Tesalonika kalau nggak salah, di situ pun juga dikatakan bahwa kita jangan berhenti berdoa, tetaplah berdoa. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mengapa kita disuruh berdoa? Mengapa kita disuruh berdoa? Apa gunanya berdoa? Ternyata dengan kita ini berdoa, kita sedang mengistirahatkan seluruh kehidupan kita. Artinya tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Kita baca di dalam Matius 6, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Matius 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan di dalam hal berdoa, supaya kita ini masuk ke dalam kamar kita sendiri. Masuk ke dalam kamar dan kemudian tutup pintunya, berdoa. Nah, di sini memberikan sebuah pemahaman buat kita, bahwa ketika kita ini berdoa dan masuk ke dalam kamar, ini artinya kita ini sedang seperti retreat, mengasingkan diri kita, supaya kita ini bisa berdoa. Nah, ketika kita ini mengasingkan diri dari orang lain, dari kesibukan, dari pikiran kita yang dibebani dengan banyak hal, termasuk dengan masalah-masalah dalam hidup kita, saat itulah kita bisa istirahat. Ketika kita berdoa, mengasingkan diri dan kita masuk ke dalam sebuah tempat, atau di sini adalah yang diajarkan oleh Tuhan, nggak perlu kamu berdoa sampai ke gunung-gunung atau ke gua-gua. Cukup di rumah saja, di kamar, tutup pintunya dan berdoa kepada Bapa di dalam surga. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita ini bisa berdoa, menenangkan diri, mengasingkan diri dari orang lain, kalau di dalam 1 Korintus 7 ayat 5-an, di situ adalah ada suatu persetujuan dengan antara suami dengan istri supaya bisa berdoa, masing-masing bisa berdoa dengan tidak terganggu, kata 1 Korintus 7 ayat 5a. Nah, di situ maka kita bisa menenangkan diri dan kita bisa istirahat. Ketika kita berdoa, maka pikiran kita mulai kita serahkan kepada Tuhan. Tubuh kita yang harusnya aktivitas, kita mungkin lagi masak, mungkin lagi bekerja, mungkin lagi apalagi belajar dan sebagainya. Karena kita ini memberikan waktu khusus untuk berdoa, maka kita berhenti dari kegiatan kita. Dan ketika kita berhenti dari kegiatan kita, itu artinya kita sedang beristirahat. Bukan bobok ya, bukan tidur, tetapi beristirahat, rest. Artinya kita sedang mengistirahatkan tubuh kita, itu secara jasmani, secara jiwa dan roh. Ketika ada masalah-masalah, ada kesibukan-kesibukan, pekerjaan-pekerjaan yang menekan kita, kita tinggalkan dulu, kita taruh dulu, kemudian kita fokus kepada Tuhan. Dan pada waktu kita berdoa, tidak selamanya kita meminta kepada Tuhan. Ada kalanya dan seringkali yang harus kita lakukan adalah kita menyembah kepada Tuhan. Ketika kita menyembah kepada Tuhan, kita meletakkan semua permasalahan kita, semua pikiran kita, semua apa yang mengganggu
di dalam pikiran kita kepada Tuhan dan kita fokus untuk memuliakan Tuhan. Nah, pada saat itulah kita seperti orang yang di-refresh. Kita seperti orang yang disegarkan kembali. Kalau handphone gitu ya, di-charge gitu lagi, diisi kembali baterainya supaya penuh lagi. Kalau tubuh seperti seolah-olah kita makan dan minum, jadi segar kembali. Nah, itu yang juga yang perlu kita lakukan. Dan Tuhan Yesus punya kebiasaan seperti itu. Coba kita baca di dalam Matius 14 ayat yang ke-23. Matius 14 ayat yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Yesus punya kebiasaan untuk berdoa seorang diri. Dia suka berdoa. Pada waktu dia berdoa, dia meninggalkan segala aktivitasnya. Nah, kenapa di sini kok Tuhan Yesus berdoanya di bukit? Ya, pada waktu itu dia memang sedang ada di dalam perjalanan dan setelah melakukan pengajaran bagi orang banyak, kemudian dia juga sudah baru saja melakukan berbuat tanda mujizat, memberi makan 5.000 orang lebih. Nah, pada waktu itu dia tidak ada di rumah, dia sedang di perjalanan dan dekat dengan bukit, maka dia naik ke bukit untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada waktu dia berdoa, dia melepaskan segala sesuatu. Dia tidak lagi berhubungan dengan orang, dia tidak lagi berhubungan dengan kegiatan, dia tidak lagi berhubungan dengan segala sesuatu, tetapi dia memfokuskan dirinya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus melakukan aktivitas itu dan dia suka lakukan itu, maka kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan itu seolah-olah nggak ada capek-capeknya. Seolah-olah tidak ada capek-capeknya secara tubuh dan secara akal. Hikmatnya rasanya nggak pernah habis gitu ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah kehabisan akal meskipun ada orang-orang yang mencobai dia. Selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, untuk mencobai dia. Tetapi rasanya nggak pernah bisa dijatuhkan. Kenapa? Karena rahasianya adalah dia mengistirahatkan dirinya dengan cara berdoa. Sama seperti kita. Kalau kita ini terus dibebani dengan banyak pikiran, kemudian kita ini diajak ngomong, kadang-kadang kita ini konslet pikirannya. Mau ngomong A, keluarnya C. Mau ngomong makan, keluarnya tidur. Mau kita menyuruh silakan masuk, malah kita ngomongnya seluruh keluar. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita ini, apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita ucapkan, kadang-kadang nggak sama. Mengapa? Karena tanpa kita sadar, kita ini lelah. Kita ini lelah, entah lelah tubuh, entah lelah jiwanya. Nah, kalau sudah seperti itu, harusnya kita sadar, kita butuh untuk beristirahat. Entah beristirahat secara fisik, yaitu tidur, atau mungkin kita sekedar layeh-layeh gitu ya orang Jawa bilang, atau memang benar-benar kita berdoa. Kita butuh berdoa, berhubungan intim dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika hal itu terjadi dalam hidup kita, kita bisa beristirahat, kita bisa menyegarkan kembali tubuh jiwa roh kita, maka kita bisa menjaga kesehatan jiwa kita pula. Kita bisa menjaga kewarasan jiwa kita. Sehingga aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam kehidupan kita, kesibukan-kesibukan yang terjadi di dalam diri kita, itu tidak membuat kita depresi, tidak membuat kita stres, tidak membuat kita tertekan. Meskipun tekanan itu ada, tapi kita bisa tetap menghadapi dengan akal yang sehat, bisa menghadapi dengan hati yang kuat. Seperti yang dialami oleh Daniel. Berapa kali Alkitab menceritakan, khususnya di kitab Daniel. Daniel itu mengalami permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan mati hidupnya. Nanti bisa dibaca di dalam Daniel 2 ataupun Daniel 6. Di situ dijelaskan setidaknya 2 kali dia diperhadapkan dengan kematian. Namun semuanya, apapun permasalahan yang dihadapi oleh Daniel,
Yang dia lakukan adalah berdoa. Dia berdoa. Daniel ini adalah orang yang pintar, cerdas, bijaksana, berpengetahuan, dan punya hikmat tinggi. Namun ketika dia mengalami permasalahan, yang dia lakukan adalah berdoa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daniel ini terkadang kebalikan dengan kita. Kalau Daniel, dia tidak akan menggunakan akalnya terlebih dahulu. Justru akalnya menuntun dia untuk berdoa. Tetapi seringkali kalau kita menghadapi permasalahan, yang kita lakukan adalah kita peras kekuatan kita, kekuatan otak kita untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kalau sudah mentok, sudah nggak bisa apa-apa, sudah semuanya nggak bisa terselesaikan, baru kita cari Tuhan. Sama saja, kita ini sudah berlari, capek, butuh ditolong, tapi nggak mau ditolong, masih lari, masih berusaha untuk mencapai garis finish. Sedangkan di pinggir kita ini sudah ada minuman, ataupun mungkin makanan yang bisa membuat kita ini segar. Tapi kita menolaknya. Akhirnya kita bisa mati di tengah jalan. Nggak akan pernah bisa masuk ke dalam garis finish. Atau seperti kalau kita ini sakit, kita berkata, enggak apa-apa kok. Nah ini kebiasaannya. Enggak apa-apa kok, cuman flu biasa. Cuman ya panas-panas, rasanya kepala agak enggak enak, cuman seperti itu aja kok. Tapi ketika kita mau coba dicek lab, baru ketahuan ternyata penyakitnya segudang. Beberapa hari yang lalu saya dapat kabar dari kota lain ya, dari jemaat di tempat lain. Sakitnya enggak istilahnya enggak ketahuan ya, cuman begini aja. Waktu tutup tahun, cuman rasanya kok pusing gitu katanya. Katanya pusing gitu. Apa mungkin gara-gara sakit giginya ya? Ya sudah, adiknya bilang, udah besok ini kan tanggal 31, tanggal 1 dokter pada tutup, tanggal 2 coba cek. Nah, sudah berpunya inisiatif seperti itu. Tetapi ketika dikabarin lagi paginya dibawa mau dibawa ke rumah sakit, terus kemudian tiba-tiba sorenya itu sudah di IGD, kemudian pukul 9:30, 10 malam sudah nggak ada. Jadi setengahnya nggak ketahuan sakitnya, penyebab aslinya itu seperti apa. Nah kadang-kadang kita ini juga seperti itu. Kita membiarkan penyakit itu ada dalam diri kita timbun, tiba-tiba sudah menjadi besar. Kalau sudah besar untuk mengatasinya itu sulit. Nah sama dengan kita. Kita ini membiarkan masalah itu ada, kita pikir kita kuat. Kita pikir kita ini seperti tong sampah. Mengumpulkan banyak masalah di dalam diri kita. Kita pikir kita kuat. Namun sebenarnya kita ini sangat rapuh. Sehingga tiba-tiba ketika kita mendapati diri kita ini stres, depresi berat. Mengapa masalah ini begitu banyak menimbun, begitu banyak mengganggu kehidupan saya? Apa Tuhan itu tidak menolong? Sebenarnya bukan Tuhan tidak menolong. Tapi sorry ya, saya pakai bahasa yang gak enak. Kita ini sombong. Kita ini merasa diri kita lebih kuat daripada yang sebenarnya. Sama seperti tadi saya berikan ilustrasi, seperti kabel yang harusnya kapasitasnya 100 watt tapi kita bebani 200 watt, pasti putus. Nggak kuat. Itu sebabnya Tuhan ajarkan kepada kita berdoa senantiasa. Berdoa, dengan kita berdoa kita mengistirahatkan. Dengan kita mengistirahatkan kita melepas beban-beban kita. Bahkan ketika kita ini berdoa, Tuhan memberitahukan kepada kita, ini loh ada masalah, buang. Ini loh ada masalah, serahkan pada Tuhan. Ini loh pikiran-pikiranmu, enggak usah kamu pikir, serahkan pada Tuhan. Itu sebabnya kalau orang mau nurut sama Tuhan, umur panjang.
dengan kondisi tubuh yang sehat, dengan kejiwaan yang waras. Sayang tidak banyak orang yang mau melakukan seperti itu. Sehingga yang dirasakannya adalah beban hidupnya itu sangat berat di dalam kehidupan ini. Dan sekali lagi yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu saat ini adalah yang terbaik buat kita adalah kita belajar untuk berdoa. Punya masalah ataupun tidak, berdoalah. Berdoalah. Terlebih lagi kalau kita punya masalah, apapun permasalahannya, berdoalah. Dengan kita berdoa, kita mengistirahatkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Sama seperti kalau handphone, ya, handphone kalau kita pakai terus itu panas. Kita misalkan kita suka main game, ya. Yang suka main game, kita paksa handphone kita ini main game. Kita pakai kasih charger, kita kasih pendingin. Sesungguhnya itu kita, ya permisi ngomong, saya pakai bahasa yang agak kasar ya. Kita sedang perkosa handphone itu, cepat rusak handphonenya. Coba kalau handphone itu kita lihat, kita pegang, ini rada anget ya, berarti ini sudah mulai, dia mulai stres handphonenya, udah taruh dulu. Jangan main handphone terus, otak kita juga panas, mata kita juga lelah. Kita taruh handphone, maka handphone kita akan awet, tubuh kita pun juga awet. Gak gampang sakit, gak gampang kena radiasi dari handphone. Ada waktunya kita harus berhenti. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan kita serahkan kepada Tuhan. Maka kita pun akan mengalami banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Pernah enggak kita mengalami suatu saat kita ini mengalami mau tidur enggak enak, punya pikiran rasanya enggak tenang. Perasaan itu rasanya enggak tenang banget. Padahal kadang-kadang kita ini enggak tahu ada masalah apa. Kalau mungkin anak-anak nggak pernah ngalami itu ya, karena pikirannya masih tenang. Mereka hanya berpikir yang penting sekolah gitu aja, fokusnya ke sekolah. Tapi mungkin yang dewasa, yang sudah berkeluarga, yang sudah bekerja, ada tekanan-tekanan hidup, apalagi kalau wira swasta, harus menghidupi dirinya sendiri secara mandiri. Nah, kadang-kadang kita mengalami perasaan-perasaan yang tidak enak. Perasaan-perasaan sesuatu yang mengganggu pikiran kita. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu, apa sih yang sedang terjadi, apa sih yang sedang mengganggu, nggak enak. Nah, kadang-kadang kita mengakalinya dengan cara mungkin lihat tayangan yang ada di handphone. Atau mungkin kita baca buku, mungkin kita healing, mungkin refreshing, jalan-jalan, mungkin kita ke mall, kita mau ke belanja dan sebagainya. Tapi perasaan itu nggak pergi, mungkin sesaat hilang, tapi datang lagi. Bahkan tidur kita jadi nggak enak, tidur pun kita pun kok rasanya nggak enak ya, seperti punya sakit jantung, degup-degupnya jantungnya ini berdegup kenceng, tapi saya nggak sakit jantung, normal, tapi perasaan nggak enak. Kenapa? Nah sebenarnya pada waktu itu harusnya kita peka. Harusnya pada saat itu kita harus segera berdoa. Harus segera berdoa. Ambil waktu untuk berdoa. Roh kita ini sedang peka-pekanya terhadap sesuatu di alam roh. Harus segera berdoa, langsung connect sama Tuhan. Sekalipun tetap gak punya jawaban apa yang terjadi, tetapi paling tidak roh kita ini tertolong, jiwa kita ini tertolong. Sebab kita sedang berhubungan dengan pusat, dengan pusatnya, ya, dekengan pusat itu loh ya. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sama seperti yang dialami oleh Hana. Ketika Hana itu sedang mengalami permasalahan dalam hidupnya, dia datang ke rumah Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan dan dia berdoa. Dia berdoa dan menyerahkan segala sesuatunya. Ketika dia berdoa, dia sedang retreat. Dia sedang mengasingkan dirinya. Dia tidak berdoa beramai-ramai, tapi dia menyendiri.
Suaminya sedang beraktivitas dengan madunya, dia cari Tuhan. Ketika dia cari Tuhan, dia mencurahkan isi hatinya, dia menangis di hadapan Allah. Nah, pada saat itulah dia sedang mengosongkan perasaannya dari segala kegalauannya, dari segala beban yang menekan hidupnya. Sehingga ketika dia pulang, dia punya keyakinan, dia pasti diberkati oleh Tuhan. Dia pasti dijawab oleh Tuhan. Dan benar apa yang menjadi imannya itu dikabulkan oleh Tuhan. Nah, lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Disitulah kita bisa mengerti bahwa ketika kita ini diajak oleh Tuhan, ayo untuk berdoa bersama-sama di rumah Tuhan, ini ada sesuatu yang istimewa. Bukan untuk memberikan sebuah beban di dalam diri kita, ibadah lagi, bukan. Tetapi itu demi kepentingan kita sendiri. Ketika kita ini bisa datang ke gereja untuk berdoa, kita ini meninggalkan kesibukan-kesibukan yang ada di rumah kita. Bukan berarti kita melalaikan, ya ini bedakan ya. Bukan berarti kita meninggalkan kesibukan untuk melalaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tetapi kita ini sedang seperti, sekali lagi kita seperti retreat, mengasingkan diri. Kita akhirnya fokus kepada Tuhan. Kalau di gereja kita bisa fokus kepada Tuhan. Teman-temannya menyembah, kita ikut menyembah. Teman-temannya memuji Tuhan. Ketika mungkin kita ada perasaan masalah di dalam diri kita mulai down, kita mulai tertekan, kita mulai jatuh, kita mendengar teman-teman kita memuji, menyembah Tuhan, iman kita ditopang oleh teman-teman kita. Kita mulai dikuatkan lagi. Kalau di rumah, mungkin kita lagi berdoa sedikit sebentar, tetangga kita berteriak, Bu E, nyilih berhasil. Nah, nggak jadi, berdoa lagi. Nggak bisa konsentrasi, itu sebabnya berdoa di gereja itu adalah yang terbaik. Sebab di gereja kita bisa bertemu dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama, yaitu menyembah, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sehingga kita bisa menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan iman kita pun boleh dikuatkan kembali. Seperti yang dialami oleh Hana. Atau seperti yang dialami oleh Raja Hizkia. 2 Raja-Raja 19. Di situ diceritakan bagaimana Hizkia menghadapi sebuah permasalahan berat sebagai seorang pemimpin. Dia harus memutuskan sebuah keputusan yang berdampak untuk negerinya, untuk kehormatan bangsanya. Keputusan yang dia ambil itu sangat berat. Apapun yang dia putuskan rasanya jalan buntu. Gak ada baik-baiknya buat dia maupun buat bangsanya. Tetapi satu hal yang dia lakukan ketika dia menghadapi permasalahan yang begitu berat, dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia izinkan Tuhan itu yang bekerja, mengambil alih kepemimpinan di dalam kehidupan bangsanya. Sehingga dia melihat bahwa tekanan itu diambil dari dia, dibuang oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan penyelesaian yang ajaib. Dia sendiri, dia bisa terbebas dari depresi itu. Karena dia melihat kuasa Allah dinyatakan di dalam hidupnya dan di dalam bangsanya. Sehingga pada waktu itu dia makin mengenal siapa Tuhan yang disembah oleh bangsanya. Siapa Tuhan yang disembah oleh nenek moyangnya. Siapa Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga dia semakin tunduk kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Itulah fungsinya kita berdoa. Dan ketika Tuhan Yesus sendiri, ketika mengalami permasalahan, ketika Tuhan Yesus mengalami permasalahan yaitu salib, yang Tuhan lakukan adalah berdoa. Sebelum dia menghadapi salib,
Yang Tuhan lakukan adalah berdoa. Dia ajak murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani dia hanya ajak 3 orang untuk menemani dia, untuk lebih masuk ke dalam tempat yang lebih sunyi lagi. 3 murid itu pun dia tinggal, dia masuk ke dalam tempat yang lebih sunyi lagi. Dia sendirian berdoa, berdoa, berdoa. Sehingga dia mengalami kekuatan. Dia bisa menyelesaikan bagiannya. Dia menyelesaikan bagiannya dan kita melihat Tuhan Yesus gak pernah stres. Kita melihat walaupun menghadapi salib, menghadapi sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang mustahil seharusnya tidak dilakukan oleh Tuhan, dia tidak stres. Dia terima salib itu dalam sukacita. Dia terima segala sesuatunya itu dalam ucapan syukur. Dia lakukan itu. Sekalipun secara tubuh itu sangat menderita. Tetapi dia mau lakukan itu dengan rela hati. Dan dia mulai dengan berdoa. Berdoa dan berdoa. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berpura-pura bahagia. Tuhan Yesus tidak pernah berpura-pura hidupnya itu baik-baik saja. Tuhan Yesus tidak pernah berpura-pura bahwa dia itu tidak punya masalah. Enggak. Tetapi dia bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang. Tuhan Yesus bisa menjalani kehidupannya dengan sukacita. Apapun permasalahannya, Tuhan Yesus lakukan itu dengan sukacita. Sebab dia memiliki hubungan yang istimewa dengan Bapa. Dia selalu menyempatkan waktu, bukan memberikan sisa waktu. Beda. Kalau kita seringkali yang kita lakukan adalah memberi sisa waktu untuk berdoa. Tetapi kalau Tuhan memberikan waktu istimewa untuk berdoa. Dia tahu waktu-waktu untuk berdoa dan dia terus akan lakukan itu. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Di dalam kehidupan kita ini kita diberikan waktu yang sama, setiap orang sama. Dalam 1 hari 24 jam, dalam 1 tahun 365 atau 366 hari. Dalam 1 jam itu ada 60 menit. Berapa detikkah, berapa jamkah kita berdoa setiap harinya? Seringkali kita ini meremehkan doa. Kita pikir doa itu mengganggu dan merampas waktu kita. Kan enakan nonton drakor, dracin dan sebagainya. Kan enakan jalan-jalan healing. Kan enakan cari uang. Kan enakan pelayanan. Kita rohani banget itu ya. Pelayanan daripada berdoa. Bahkan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seringkali kita berdoa untuk makan pun gak serius. Buktinya, kita tanya, tadi aku sudah doa belum ya? Lali aku. Lupa sudah doa makan apa belum? Wes anggap aja sudahlah dalam nama Yesus makan. Suka-suka kan begitu kan? Untuk makan pun kita ini juga meremehkan untuk berdoa. Bagaimana jiwa kita bisa sehat? Bagaimana kita bisa memperoleh hal yang istimewa dari Tuhan? Kalau kita berdoa saja kita suka meremehkan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, orang Kristen itu suka, apalagi yang melayani, ini teguran untuk yang suka melayani. Bagaimana hubungan doa kita dengan Tuhan? Kadang-kadang kita ini suka melayani tapi gak suka berdoa. Itu ngenes, itu prihatin banget. Ada banyak orang itu suka melayani Tuhan. Wah, kalau melayani itu rajin, sregep. Apalagi kalau sudah melayani di depan umum. Wah, rasanya itu enggak ada habis-habisnya. Coba kalau hari Natal itu, pelayanan itu penuh. Orang sampai berkata penuh, tapi kok enggak capek ya. Tapi begitu diajak berdoa, ayo berdoa 1 jam aja. Aduh, masih banyak loh yang perlu dilakukan. Masih banyak loh latihannya yang belum dilakukan. Capek
capek, habis sekolah, habis bekerja, capek. Tapi mau melayani. Kalau disuruh melayani, enggak capek. Apalagi kalau sudah tampil gitu. Enggak capek, tapi berdoa, capek. Ya sudah berdoa, tidur di gereja nanti. Kenapa? Mengapa tidak bisa menghargai jiwa kita sendiri? Padahal jiwa kita ini butuh. Kalau kita ini tidak suka berdoa, maka roh dan jiwa kita lah yang akan menjadi korbannya. Dan kemudian tubuh kita menjadi dampaknya ada berakibat di dalam tubuh kita. Lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mengapa kita cepat tua, rambut kita cepat putih, tubuh kita kulitnya cepat keriput? Karena kita memforsir, kita memaksakan sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita lakukan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Meskipun kita ini berusaha untuk menghibur diri ya, dengan banyak hal, mungkin dengan jalan-jalan healing, refreshing, atau mungkin kita suka mengisi keranjang kuning, ataupun keranjang oranye, keranjang hijau di online kita, tetap aja itu tidak akan membuat kita ini damai sejahtera. Ketika kita ada di tempat yang ramai pun bisa-bisa kita merasa hampa. Kita merasa, kok rasanya nggak nyaman ya. Kita ke tempat yang lebih sepi, kita berpikir kalau di tempat yang nyaman ini nggak enak, tempat yang ramai itu rasanya hampa. Ya coba kita menyendiri, mungkin di gunung, kita melihat pemandangan yang istimewa, indah. Tapi tiba-tiba kita merasa kesepian. Kok rasanya sepi ya, kok nggak enak. Apapun yang kita lakukan menjadi salah. Nah, pada waktu itulah kita seharusnya sadar, yang kita butuhkan seharusnya adalah berdoa. Berdoa. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, cara terbaik untuk merawat jiwa kita adalah berdoa. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Lukas 5 ayat 15 dan 16. Lukas 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus ini unik dan dia mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa. Injil Lukas baru ditulis baru pasal ke-5. Di situ sudah diceritakan bahwa Tuhan itu beken, Tuhan itu viral, Tuhan itu populer, dicari oleh banyak orang. Biasanya kalau kita lagi populer, lagi viral, kita akan semakin masuk ke dalam kepopuleran itu. Kita mungkin akan berpikir, kapan lagi populer? Mumpung sukses, masuk ke dalam kesuksesan itu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Kapan lagi kita bisa mengalami seperti itu? Biasanya kita akan berpikir seperti itu. Tapi Tuhan Yesus enggak. Tuhan Yesus berbeda. Ketika dia sedang populer, dia sedang viral, justru yang dia lakukan adalah dia mengundurkan diri. Dia mengasingkan diri. Dia retreat. Dia mundur ke tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Bukan untuk uji nyali, tapi untuk berdoa. Maksudnya supaya dia tidak diganggu oleh orang-orang yang sedang mencari dia. Dia butuh untuk berdoa. Itu sebabnya dia menyingkir. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita ini suka, apalagi di zaman sekarang ini, yang seolah-olah sedang didesain tiap manusia, tiap orang itu untuk muncul menjadi orang-orang yang viral, menjadi orang-orang yang terkenal. Kesuksesan itu sekarang boleh dibilang identik dengan ketenaran. Seharusnya tidak. Tetapi ada yang berusaha berpikir ke sana.
Sehingga kita salah berpikir, kalau orang yang terkenal itu berarti orang yang sukses. Kalau gereja yang terkenal itu adalah gereja yang sukses. Pendeta yang terkenal itu adalah pendeta yang sukses. Pelayan yang terkenal itu adalah pelayan yang sukses. Terus itu didengungkan. Itu sebabnya banyak orang berusaha untuk menjadi terkenal, supaya bisa dianggap sebagai orang yang sukses. Tetapi Tuhan mengajar berbeda. Ketika kita sudah mulai sukses, merasa diri kita ini sudah mulai terkenal, ayo cepat-cepat mundur. Cepat-cepat ambil posisi untuk berdoa. Supaya jiwa kita ini tetap terpelihara, iman kita ini tidak menjadi hancur karena hal-hal duniawi itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hati-hati. Karena yang disebut sebagai kesuksesan, keberhasilan dunia itu berbeda dengan apa yang disebut sebagai keberhasilan dari Tuhan. Cara berpikirnya berbeda. Kalau kita mengikuti dunia, maka kita akan dihancurkan dunia. Tetapi kalau kita mengikuti cara berpikirnya Tuhan, kita akan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Nah, dengan kita ini bisa berdoa, kita pun bisa menjaga banyak hal di dalam hidup kita. Kita bisa menjaga banyak hal, termasuk menjaga kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa kita. Kewarasan kita. Kita enggak memaksakan hidup kita untuk mencapai sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita capai. Enggak perlu ngoyo gitu. Tetapi sesuatu yang sudah Tuhan siapkan pasti akan diberikan kepada kita. Cuman tunggu waktunya saja. Kalau kita ini berusaha untuk mencapai sesuatu yang belum waktunya, maka kita sendiri akan mengalami kelelahan-kelelahan di dalam dunia ini. Dan bahkan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita ini bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan, dan kita ini bisa berdoa, pada saat kita berdoa, pada waktu itu kita pun juga memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bersabda kepada kita. Dengan Tuhan itu bersabda, kita bisa tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan, seperti yang dialami oleh Saulus. Nanti bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 9. Ketika waktu itu Saulus itu merasa dirinya adalah orang yang berjasa, yang benar-benar mau melayani Tuhan dengan segala kekuatannya. Namun kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya dia bukannya melayani Tuhan, tetapi justru dia sedang menghancurkan rancangan-rancangan yang Tuhan sedang berikan di dalam kehidupan manusia. Dan pada waktu itu Tuhan memberikan sebuah kesempatan istimewa khusus untuk Saulus untuk berdoa, untuk istirahat dari segala kegiatannya. Dia diberikan kebutaan. Ketika dia buta, dia langsung total berhenti melakukan aktivitasnya. Yang awalnya mengejar-ngejar orang percaya kepada Kristus, langsung berhenti. Dia langsung tidak melakukan suatu aktivitas apapun. Dia masuk ke dalam sebuah rumah dan dia berdoa. Ketika dia berdoa, disitulah dia beristirahat. Dia tidak lagi berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang selama ini menyibukkan dirinya, selama ini menyibukkan cara berpikirnya, selama ini yang dia yakini benar, itu tiba-tiba dia berhenti. Dan dia punya kesempatan untuk refleksi diri. Dia punya kesempatan untuk merenungkan dirinya. Benar gak apa yang dia sudah lakukan untuk Tuhannya? Betulkah apa yang dia sudah lakukan terhadap sesamanya manusia? Dia punya kesempatan itu. Dan dia akhirnya ditunjukkan jalan oleh Tuhan yang membuat dia berubah 180 derajat. Dia tinggalkan masa lalunya dan dia menjadi orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, inilah kesempatan kalau kita ini mau berdoa. Ketika kita berdoa, izinkanlah Tuhan itu bersabda kepada kita. Dengarkanlah firman Allah. Itu sebabnya kita juga harus mengimbangi dengan banyak baca Alkitab. Dan ketika kita beribadah bersama di gereja, dengarkan firman Tuhan itu secara serius. Supaya kita ini bisa diisi
dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita ini nggak ngerti ya kalau jiwa kita ini menderita merana. Karena kita ini mengisi jiwa dan roh kita ini dengan keyakinan-keyakinan yang salah. Namun sebenarnya jiwa kita sudah tahu kalau itu salah. Cuman, permisi ngomong, cuman kita ini saja yang bebal. Kita ini bebal dan bodoh. Sudah tahu salah tetap dablek. Kita tetap melakukan sesuatu yang salah. Akhirnya jiwa kita yang merana, roh kita yang menderita. Nah, pada waktu kita ini berdoa kepada yang benar, kepada Tuhan Allah yang benar. Pada saat itu kita mengizinkan Tuhan bersabda tentang kebenaran. Pada waktu itulah Tuhan mengoreksi kita. Ini loh, sebenarnya enggak perlu seperti ini. Jangan lakukan ini, jangan seperti ini dan sebagainya. Seperti yang dialami oleh Saulus. Dan pada waktu dia menyadari kesalahannya, dia berhenti melakukan kesalahan. Dia berhenti dari keyakinannya yang salah. Dan kemudian dia ambil keyakinan yang benar. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Coba kita pikirkan apa yang kita seringkali sudah lakukan dan kita anggap itu benar. Mungkin bekerja. Kadang-kadang kita berkata, bekerja itu adalah sesuatu hal yang utama. Dengan bekerja saya mendapatkan sesuatu manfaat. Dengan bekerja saya bisa memberkati banyak orang. Karena pekerjaan saya itu berhubungan dengan orang lain. Nah kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Dan bahkan ada yang berkata begini, kan bekerja itu juga bagian dari ibadah. Makanya saya bekerja. Karena bekerja itu juga beribadah. Saya tidak melarang, dan Alkitab pun juga tidak melarang kita bekerja. Bahkan Alkitab menganjurkan supaya kita ini bekerja. Namun jangan menjadikan bekerja itu menjadi motivasi untuk kita hidup. Ada yang sesuatu yang lebih istimewa. Jangan biarkan bekerja itu menjadi kebutuhan yang harus kita penuhi sehingga kalau kita tidak bekerja, kita berdosa. Kita masuk neraka gara-gara kita tidak bekerja mungkin satu hari itu. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang lebih istimewa daripada kita ini bekerja, yaitu berdoa. Mungkin kita berkata, loh kan kalau saya bekerja nanti saya bisa bantu gereja, saya bisa berbuat banyak kebaikan, saya bisa memberikan persembahan-persembahan. Nah nanti kan saya bisa masuk surga kan dengan saya bekerja. Iya betul, tetapi jangan perkosa jiwa kita. Ayo berdoa supaya beban hidup kita ini tidak semakin berat. Supaya hidup kita ini tidak menjadi seperti keranjang sampah yang terus dimasuki dengan banyak beban yang akhirnya membuat kita binasa. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, berdoa meskipun itu sederhana, kelihatannya semua orang itu bisa melakukannya. Namun kita harus sadar bahwa berdoa itu memiliki dampak yang sangat besar buat setiap orang yang melakukannya. Buat jiwa dan roh kita. Kita enggak boleh dan kita tidak bisa meremehkannya. Kita harus melakukannya sebab jiwa kita memang membutuhkannya. Berdoa itu ibaratnya seperti ini loh ya. Berdoa itu ibaratnya seperti waktu jeda pada waktu kita bernyanyi. Kalau kita menyanyi itu pasti ada jedanya. Kalau kita disuruh nyanyi terus tanpa ada jeda, kapan kita ambil nafasnya? Kapan kita akan bisa mengambil nafas dan kemudian kita bisa menyanyi lebih keras lagi? Kalau kita disuruh nyanyi terus tanpa kita ada jeda, kita akan ngos-ngosan, kita seperti balapan Formula 1 atau seperti balapan dengan kereta api itu. Nggak akan kuat. Setiap kali kita nyanyi pasti ada jedanya. Jeda itu fungsinya kita untuk berhenti sejenak.
Untuk kita bisa ambil nafas, kita ngatur pernafasan kita, kemudian kita bisa menyanyi lagi. Atau berdoa itu seperti kalau kita ini bernafas. Kalau bernafas itu pada satu titik kita akan berhenti bernafas. Enggak sadar ya kalau kita ini pada waktu setiap hari tanpa kita sadar kita ini berhenti bernafas. Kita ini tidak sekedar bernafas, ambil nafas saja. Atau mungkin menghembuskan saja. Atau mungkin kita tidak sekedar ambil nafas, hembuskan, ambil nafas, hembuskan. Enggak. Ternyata pada satu titik kita ini akan mengambil nafas, kemudian kita berhenti sejenak, mengembuskannya. Ambil lagi, hembuskan lagi. Ambil lagi, berhenti, hembuskan. Enggak seperti gini. Coba lakukan kalau seperti itu setiap hari, setiap detiknya kita lakukan. Ambil nafas, hembuskan langsung. Ambil nafas, hembuskan langsung. Capek loh tambahan. Justru yang biasa kita lakukan adalah kita ambil nafas. Kita berhenti sejenak. Kemudian kita mungkin ngomong. Kalau kita berbicara ini kan sebenarnya kita sedang berhenti bernafas. Kemudian kita hembuskan. Ambil nafas lagi. Justru itu yang biasa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Disinilah kita perlu mengerti bahwa ketika kita ini bisa berhenti sejenak dari aktivitas kita, tubuh kita menjadi sehat. Jiwa kita menjadi sehat. Roh kita menjadi segar. Jiwa kita enggak stres, jiwa kita tetap waras. Dan kalau kita mau lakukan seperti itu, apapun yang menjadi permasalahan kita mendapatkan kekuatan istimewa. Dan yang lebih istimewanya lagi, kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dengan kita ini berjaga-jaga sambil berdoa, kita berjaga-jaga dengan kita ini berdoa, maka kita ini bisa mendapatkan kekuatan istimewa, keajaiban di dalam kehidupan kita. Bahkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu bisa terselesaikan oleh karena pertolongan dari Tuhan. Dan lebih istimewanya lagi, kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dengan kita berdoa, kita memberi kesempatan untuk jiwa kita, roh kita ini berjumpa dengan Tuhan. Dengan kita berjumpa dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, maka hidup kita pun menjadi kuat. Iman kita menjadi kuat. Dan kalau iman kita ini sudah kuat, kita bisa menolong orang lain. Kita bisa menolong orang lain supaya kita bisa menguatkan iman yang lain juga. Bagaimana kita bisa menolong orang lain kalau iman kita aja sudah hancur? Bagaimana kita bisa berdoa buat orang lain kalau kita sendiri sudah stres? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita ini punya kekuatan ekstra dari Tuhan, kita bisa menolong, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Di hari-hari yang lalu kita sudah membebani hidup kita dengan banyak hal sehingga kita ini seolah-olah kuat tetapi sebenarnya sangat rapuh. Kita akan berjalan ke depan. Kita akan berjalan di masa depan kita. Kita masih nggak tahu loh masa depan kita ini ada apa. Terlalu banyak omongan orang yang bisa kita dengar dan itu bisa melemahkan iman kita. Terlalu banyak orang yang berbicara dan memberikan prediksi-prediksinya yang membuat kita ini bisa lemah dan kemudian kita bisa berkata, udahlah nggak mau hidup lagi, udahlah begini aja sudah cukup dan sebagainya. Mengecilkan kuasa dari Tuhan yang sebenarnya yang terjadi dalam hidup kita.
kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan kita. Yang jelas, permasalahan di masa depan kita tetap akan ada. Yang bekerja masih harus bekerja. Kita masih butuh makan. Yang sekolah harus tetap sekolah. Yang menyelesaikan ujian-ujian sekolah tetap harus belajar. Yang punya cicilan harus diselesaikan, nggak boleh kabur. Yang punya keluarga masih harus memperhatikan keluarganya. Yang hidup masih harus hidup. Semuanya masih harus dilakukan sama seperti di waktu-waktu yang lampau. Tetapi berbeda kalau kita ini bisa tahu cara mengelola kehidupan kita, maka ketika kita ini menghadapi permasalahan-permasalahan, entah itu permasalahan yang sama ataupun permasalahan yang berbeda, tetapi dengan cara yang berbeda pasti hasilnya berbeda. Pasti hasilnya berbeda. Kalau yang lalu kita mengatasi permasalahan dengan kekuatan kita sendiri, dan kita melihat banyak kali kita hancur bersama dengan permasalahan itu. Nah sekarang, ke depan kita atasi permasalahan itu dengan cara kita berdoa, melibatkan Tuhan, maka hasilnya akan berbeda. Tuhan yang akan mengatasi permasalahan kita dan jiwa kita pun akan dijaga oleh Tuhan dari kebinasaan. Dan Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ini berdoa, maka jiwa dan roh kita pun bisa beristirahat. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sebab kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau kita tidak tenang dan tidak menguasai diri, bagaimana kita bisa menghadapi yang mendekat itu? Kalau kita ini tidak bisa berdoa, punyakah kita ketenangan dan penguasaan diri dalam hidup kita? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita perlu ingat bahwa tubuh kita, jiwa kita, roh kita butuh istirahat. Dan istirahat yang terbaik itu adalah bersama dengan Tuhan, yaitu berdoa kepada Tuhan. Dengan kita berdoa kepada Tuhan, kita mengistirahatkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Hidup ini sudah penuh beban, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jangan tambahi beban lagi di dalam jiwa kita. Jangan tambahi beban lagi. Belajar itu penting, tapi jangan terus-terusan dibebani dengan belajar. Ayo, sekali waktu harus berdoa, istirahat. Bekerja itu penting, tapi jangan bebani dengan pekerjaan. Pelayanan itu penting, tetapi jangan bebani hidup kita dengan pelayanan-pelayanan aja. Kita butuh juga berdoa. Semakin kita paham bahwa kita ini melayani, maka kita harus butuh semakin banyak berdoa. Sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Healing dan refreshing itu betul penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu berdoa. Sebab dengan berdoa, sesungguhnya kita ini sedang mengasihi diri kita sendiri. Orang yang mengasihi dirinya sendiri pasti berdoa. Dan istimewanya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, semua orang yang sukses di hadapan Tuhan pasti suka berdoa. Daniel, Musa, Elia, Elisa, Henoh, dan Tuhan Yesus sendiri. Itu adalah orang-orang yang sukses di hadapan Tuhan. Dan semuanya suka berdoa. Kalau Bapak Ibu mau jadi orang yang sukses di tahun ini ataupun di masa depan ini, ayo berdoa. Jangan bebani hidup ini dengan banyak sampah. Capek. Ayo berdoa supaya hidup kita penuh dengan